Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Ingat, apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, apapun keyakinan Anda, kita adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Maka rukunlah, damailah, jagalah kesejahteraan bersama, keamanan bersama, ketenangan bersama. Oke, baik, kita mulai. Jadi ya, semenjak sudah lebaran, saya buat video yang pertama kali. Sebenarnya bukan yang pertama kali, yang kedua ya. Karena ada khutbah Jumat dan ada yang baru kemarin itu. Di situ saya melihat ada beberapa komentar yang agak sedikit bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Nah, untuk saya pribadi, ya itu biasa-biasa saja. Tidak ada masalah itu ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Jadi hidup itu memang begitu. Tidak ada masalah itu. Hanya saja, karena ya jangankan kita satu kelompok pengajian, satu kelompok organisasi, satu kelompok Islam, kita satu negara saja, berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda aliran, bagi saya itu adalah saudara. Makanya apapun persoalannya, seketika saya menyampaikan kaji, tentu kajian inilah untuk kita semua. Bukan hanya untuk kita yang beragama Islam, tapi untuk kita semua. Nah, media video yang ada di YouTube itu adalah sarana yang Allah berikan, sarana yang Rasul sampaikan kepada kita. Secara hakikat ya, syariatnya adalah HP. Itu saya manfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan, kesan-kesan terhadap kehidupan ini. Termasuk pro kontra yang ada dalam komentar-komentar. Jadi bagi saya perbedaan itu ya dari awal-awal sudah saya katakan bahwa kita ini kan kapasitas akalnya kan beda-beda. Kapasitas akal itu, kemampuan kerohanian kita mencapai ketuhanan, kerasulan, kerohanian itu berbeda-beda. Oleh karena itu berbeda-beda, otomatis cara berpikirnya pun berbeda-beda. Oleh karena cara berpikirnya berbeda-beda, otomatis bersuara, berkata, dan berbuatnya pun berbeda-beda. Dan itu biasa. Tidak ada yang aneh. Sedikit pun tidak ada yang aneh itu. Tetapi saya menyarankan kepada kita, karena saya lebih banyak menggunakan logika dalam menyampaikan kajian-kajian Islam hari ini. Karena selama ini kan kita sadar atau tidak sadar, kita digiring kepada dalil-dalil nakli, yaitu Quran dan hadis, qiyas, ijma, pendapat para ulama. Itu sudah benar sebagai dasar pemikiran. Sudah benar sebagai dasar pemikiran. Tapi butuh pengembangan. Kalau tidak dikembangkan, ya tidak akan bertemu bagaimana cara kita mengamalkan. Begitu, saudaraku. Nah, dalam hal ini dibutuhkan kapasitas akal yang kuat, pikiran yang kuat, sehingga mampu mengeluarkan atau memproduk
amalan yang kuat. Kuat apanya? Kuat prinsip. Kuat gerak laku. Dan kuat sasarannya kepada Allah dan Rasul. Begitu, saudara. Nah, jadi seketika ada yang mengomentari penyampaian saya itu adalah kajian ini dicomot-comot, bolak-balik, seakan-akan kajian daripada sebuah organisasi tertentu. Jadi ada sedikit kesedihan saya di sini. Sepintas tanpa beliau sadari, seakan-akan yang ada kajian yang dia tahu pada organisasi itu, itulah kebenaran yang sejati, yang tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Hanya itulah pengetahuan Allah, hanya itulah pengetahuan Rasul. Tidak lebih dari itu. Padahal Allah dan Rasul itu sangat luas kekuasaannya, sangat luas pengetahuannya, dan tidak akan terselesaikan oleh satu orang manusia, ratusan manusia, ribuan manusia, jutaan manusia. Tidak akan terselesaikan, tidak akan tertampung, apalagi oleh satu kelompok orang yang ada di organisasi tertentu. Tidak akan tertampung, saudaraku. Jadi kita jangan merasa benar sendiri, paling benar, yang lain itu tidak benar. Makanya saya katakan berkali-kali, di dalam agama Kristen terdapat banyak kebenaran. Di dalam agama Yahudi terdapat banyak kebenaran. Agama Hindu, Buddha, Konfusius, agama apapun. Bahkan pada seorang yang ateis, yang tidak mengakui adanya Tuhan pun ada kebenaran. Begitu. Nah, seketika kita banyak membaca, banyak memperhatikan, banyak berjalan, banyak mempelajari, apa yang terjadi? Tentu banyak data, banyak info, banyak informasi, banyak petunjuk daripada Allah dan Rasul datang kepada kita. Seketika kita keluarkan semua itu, yang merasa kebenaran itu hanya pada organisasinya, dianggap itu aneh, dianggap itu tidak benar. Wah, itu bukan kaji kita itu. Memangnya kaji kita itu yang bagaimana? Bagaimana? Itu, saudaraku. Jadi, ya cobalah kita sedikit berpikir luas. Jangan sempit. Jangan pernah berpikir kitalah yang paling benar, yang paling baik, yang paling sah di hadapan Allah dan Rasul. Bertanya pula, pendakwah mana Bapak ini? Tidak perlu ditanyakan. Tidak ada penting bagi Anda itu. Kepentingan kita dalam hidup beragama ini adalah bagaimana cara kita mengolah batin kita, kerohanian kita, biar bisa baik di hadapan Allah dan Rasul dan di hadapan manusia. Tidak menyenggol orang lain, tidak menyinggung manusia lain, apalagi menyakiti dalam bentuk merendahkan orang lain. Tak boleh. Gampang memahami seseorang itu beragama atau tidak, itu gampang, saudaraku. Lihat cara dia berpikir, cara dia bersuara, berkata. Lihat apa yang dia katakan. Sudah bisa ditebak kelas berapa dia, di posisi mana dia dalam hidup beragama. Kalau kita beragama, mempelajari Islam hanya dari satu sumber saja, dari satu kelompok organisasi saja, dari satu orang saja, tidak akan banyak kita dapat, saudara. Tidak akan banyak kita dapat. Ingat, para nabi dan rasul itu
Pada satu kurun ada 4 nabi langsung Allah turunkan. Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Joshua, murid Musa. Untuk apa Allah menurunkan 4 nabi dan rasul dalam satu kurun? Untuk apa? Dan tidak untuk apa-apa, kecuali untuk menjelaskan kepada kita yang berakal serta berpikir bahwa kebenaran itu tidak hanya datang kepada satu orang, tidak, tapi datang ia kepada beberapa orang, walaupun kapasitasnya beda-beda. Nabi Syuaib mertua Nabi Musa. Jangan salah-salah, tongkat Nabi Musa itu adalah tongkat Nabi Syuaib yang bisa membelah laut, yang bisa memancarkan air pada batu, mengalir 12 mata air, yang bisa memakan ular. Itu tongkat Nabi Syuaib. Bukan tongkat Nabi Musa, tongkat Nabi Syuaib, mertuanya beliau. Nah, lihat pula Musa. Belum jadi nabi sekali menempeleng dia, langsung mati orang. Kalau dia bersuara berkata, orang pada takut. Walaupun sedemikian namanya Bani Israel tetap ingkar kepada beliau. Tapi tidak berani menyembah selain Allah. Tetapi seketika 40 hari beliau meninggalkan Bani Israel, 40 hari sembahan berubah menjadi patung anak sapi. Kenapa? Karena itu adalah Nabi Harun yang memimpin mereka, bukan Nabi Musa. Ternyata terhadap Nabi Harun mereka berani. Terhadap Nabi Harun mereka berani. Terhadap Musa mereka tidak berani. Ini menunjukkan kapasitas. Nah, seketika Nabi Musa hendak masuk ke suatu negeri, berjuang memberantas kebatilan, menegakkan kebenaran, diajaklah Bani Israel. Apa kata Bani Israel? Pergilah engkau dan Tuhanmu saja berperang kepada mereka. Kami tidak berani, kami takut dengan penduduk-penduduknya itu keras-keras, kejam-kejam. Akhirnya Nabi Musa pun pergi bersama orang-orang beriman. Satu di antara adalah Joshua, murid beliau. Joshua ini memang tidak dikatakan Rasul, tapi statusnya Nabi. Orang yang membawa berita kerasulan. Seketika Musa memburu kaum musuh, ya, tapi hari sudah mulai hampir malam. Berkata Joshua, ya Rasulullah Musa, ini bagaimana? Kita sudah hampir menang loh, tapi hari hampir malam. Ini bisa gagal kita. Apa kata Musa? Hai Joshua, berdoalah kepada Allah supaya matahari itu dimunculkan kembali. Apa Musa tidak bisa berdoa? Bisa, tapi kenapa Musa memerintahkan Joshua untuk berdoa? Yusya bin Nun itu maksud saya. Joshua itu Yusya bin Nun. Maka berdoalah Yusya bin Nun atau Joshua tadi. Matahari hampir tenggelam itu keluar kembali, saudaraku, dan terang. Maka Musa dan pasukannya memburu mereka para penindas. Akhirnya Musa pun menang. Maka masuklah Bani Israel ke dalam negeri itu. Masuklah. Negeri itu sekarang adalah Palestina, saudaraku. Nah, ini contoh. Dalam satu waktu, satu kurun, Nabi itu bisa 4. Rasul itu bisa 4. Turun. Itu pun belum cukup. Setelah kurun Musa selesai, masuk kurun nabi-nabi yang lain. Sampai Isa, sampai Nabi Muhammad. Saking banyaknya ilmu Allah. Saking luasnya ilmu Allah.
Saking luar biasanya ilmu Allah. Jadi kalau saudaraku mengartikan ilmu Allah itu hanya ada pada satu orang, satu organisasi, yang lain Anda katakan itu tidak baik, tidak benar, bahkan Anda anggap itu comot-comot, waduh. Berarti kita belum turun gunung, saudaraku. Di dunia persilatan ini, kita ini belum turun gunung. Masih di atas gunung itulah. Kalau kita sudah turun gunung, baru kita melihat banyak negeri di bawah gunung. Banyak suku di bawah gunung. Banyak masyarakat di bawah gunung. Kita merantau lagi lebih jauh lagi. Banyak lagi. Berapa banyak negeri yang kita lalui. Berapa banyak masyarakat kita temui. Berapa luas dunia ini kita kelilingi. Sebanyak itu pula cerita kita tentang kebenaran. Bukan comot-comot. Kalau Anda turun gunung, akan banyak yang bisa Anda ceritakan. Tapi karena kita tidak turun gunung, yang kita ceritakan itu saja, itulah. Seketika orang bercerita tentang yang lain, kita anggap itu salah. Tidak benar. Ini pandangan yang keliru, saudaraku. Keliru loh. Logikanya saja lah, kalau kita dari Sumatera Barat, dari Padang ya, mau kemana? Ke Jakarta. Pasti dari Padang itu kita lihat mana itu? Muara Tebo, Muara Bungu. Akhirnya kemana lagi? Ke Lubuk Linggau, ke Lahat, ke Betinggi. Ujungnya kemana? Ke Lampung. Lampung menyeberang lagi. Ke Merak sana. Banten. Serang. Masuk Jakarta. Berapa banyak negeri kita lewati. Beberapa banyak kisah yang kita temukan. Akankah ini tidak kita ceritakan? Sementara kita menemukannya. Ya kita ceritakan. Tapi kalau Anda tidak keluar dari Padang, dari kampung, dari gunung tadi, ya itulah yang Anda ceritakan. Anda anggap itulah sebuah kebenaran, tidak ada lagi kebenaran lain selain itu. Dan itu pun tidak salah. Tidak salah. Sebatas itulah kapasitas kita. Tapi kalau kita turun gunung, banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar, banyak yang kita rasakan, banyak pula pengetahuan dan pengalaman kita. Tentu jadi cerita kita. Bukan comot-comot, saudaraku. Bukan bolak-balik. Bukan. Jadi jangan terlalu beranilah gitu nah. Kita cepat mengutus, menyatakan keadaan seseorang sebelum Anda itu berdiskusi langsung dengan saya. Anda tanyakan dulu. Kita diskusi dulu dengan tenang, dengan ikhlas, dengan jujur. Itu. Nih, kalau saya katakan bahwa kita itu tidak perlu beriman kepada Allah. Kita tidak perlu berkeyakinan kepada Allah. Apa pandangan Anda? Ya. Saya serukan kita ini janganlah beriman kepada Allah, janganlah berkeyakinan kepada Allah. Jangan percaya kepada Allah. Apa pandangan Anda? Ya sudah pasti Anda akan mengatakan saya salah, keliru, bahkan sesat. Allah saja menganjurkan kita beriman, bertakwa kepada Allah. Kok Abu Fikri mengatakan begitu? Apakah Anda salah? Seketika Anda mengatakan saya keliru, salah dan sesat. Anda tidak salah juga. Karena kapasitas Anda sebatas itu. Jadi saya misalkan ya. Kita kan tahu apa itu gula. Gula itu bukan yang putih kayak pasir, bukan. Gula itulah yang manis. Kalau yang putih kayak pasir itu wujud daripada gula. Tapi gula itulah yang manis itu. Setelah kita makan gula manis, makan lagi manis, makan lagi manis, apakah perlu kita percaya bahwa gula itu manis? Masih dituntut kita untuk yakin bahwa gula itu manis.
Tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi kita percaya kalau gula itu manis. Tidak perlu kita yakin lagi kalau gula itu manis. Karena kita sudah merasakan kemanisan itu, saudaraku. Kita percaya, kita yakin itu karena kita belum percaya, karena kita belum yakin. Tapi kalau kita sudah percaya, sudah yakin, tidak perlu kita percaya, tidak perlu lagi kita yakin. Jangan pula dikatakan ini kajian comot-comot. Anda pikirkan baik-baik. Quran dan hadis itu, kias ijma pendapat ulama itu dalil-dalil yang mengantarkan kita kepada akal sehat. Akal sehat itu akal yang bagaimana? Akal yang mampu mencerna, mampu membuahkan hasil dari apa yang ia pikirkan. Dasarnya Quran dan hadis, Quran dan sunnah itu benar. Nah, saya sarankan, ya, biarkanlah orang-orang percaya dengan kepercayaannya. Tidak usah kita persoalkan kepercayaan orang lain. Apalagi mengomentari komitmen, statement, ungkapan, narasi, kaji, dan paham orang lain. Tidak usah. Kalau Anda perlu, diskusi. Bertemu langsung. Biar jelas. Tadi kan sudah saya beri contoh tuh. Kita itu tidak perlu lagi beriman kepada Allah. Tidak perlu lagi berkeyakinan kepada Allah. Tidak perlu lagi berkepercayaan kepada Allah. Kenapa? Yakinlah kamu kepada Allah. Percayalah kamu kepada Allah. Kalimat itu diberikan kepada mereka yang belum yakin loh. Kalimat itu yang diberikan kepada orang yang belum percaya loh. Tapi kepada mereka yang sudah yakin, yang sudah percaya, tidak perlu lagi ada kalimat itu. Maka saya katakan, tidak perlu beriman kepada Allah, tidak perlu yakin kepada Allah, tidak perlu percaya kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah beriman, kita sudah yakin, kita sudah percaya. Jadi tidak semua kalimat itu salah. Asal kita paham sejauh mana dimensinya. Ya kalau sepintas ya tentu salah lah. Oh, Pak Abu Fikri mengajak orang tidak beriman kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, sedangkan Allah Rasul mengajak beriman. Ya, Allah Rasul mengajak kita beriman. Artinya apa? Kita belum beriman, kita belum yakin, kita belum percaya, makanya diajak. Kalau sudah beriman, sudah yakin, sudah percaya, itu tidak perlu lagi diajak itu. Maka saya katakan tidak perlu beriman, tidak perlu yakin, tidak perlu percaya. Kalau sudah beriman dan sudah yakin, sudah percaya. Nah, ini dimensi yang lain daripada suara kata, saudaraku. Maka belajar sajalah. Ya, biar kita berkuat kapasitas kita, akal fikir kita. Kita jangan tertipu dengan status kita di organisasi. Pemukakah, pendakwahkah. Yang menentukan kapasitas kita bukan merek, bukan kelas status, tapi kemampuan nalar akal fikir seketika berjalan menuju Allah Rasul. Pencapaian-pencapaian spiritual, biar kita bisa ngomong kepada orang lain, biar kita bisa menyampaikan kisah itu kepada orang lain, biar ada manfaatnya. Oh, kok Pak Abu Fikri memberikan arahan nih, memberikan nasihat nih? Ya bukan begitu juga. Ya karena saya anggap saudara adalah saudara saya itu. Ya, jangan sampai kita ini dihina orang terus. Ya, apa kata orang di luar itu? Orang Islam yang jumud, yang merasa dia paling benar, konsepnya yang paling tepat, gurunya yang paling sah, sama dengan ikan berada dalam akuarium. Begitu. Jadi dia bisa menguasai ranah itu karena itu akuarium. Kecil, tidak besar, tidak luas. Tapi coba dia pergi ke sungai, coba dia pergi ke danau, coba dia pergi ke laut, dia akan mengerti betapa luasnya laut, betapa luasnya danau, betapa luasnya sungai, betapa banyaknya komunitas hewan di dalamnya, rumput, lumut, dan macam-macam di dalamnya. Pasti dia ceritakan
Ya, pasti dia sampaikan penemuan itu, bukan comot-comot namanya itu, saudaraku. Itu pencapaian, itu penemuan, itu yang kita dapat dalam perjalanan. Wajar kalau kita ceritakan. Kalau kita masih bercerita dari mana saja kamu keluar, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, ambil sebagai makam Ibrahim, sembah oleh kamu akan Tuhan rumah ini. Orang tua kita juga mengatakan itu jalan-jalan. Wah, itu jalan-jalan itu namanya. Lalu ketika kita sholat, apakah benda-benda itu yang kita ingat? Masjidil Haram, makam Ibrahim, Ka'bah. Apa itu yang kita ingat? Tidak ada perintahnya kita mengingat itu. Wa aqimi sholah li zikri. Kau dirikan sholat untuk mengingatku. Apa itu yang didirikan? Diri sebenar diri. Apa itu diri sebenar diri? Ruh. Apa itu ruh? Rasa. Rasa itu yang dihubungkan dengan aku, kata Allah. Apakah benar Allah itu? Tidak juga. Yang mengatakan kata itu adalah Rasul kepada Musa. Makanya kita harus kenal diri kita yang sebenar diri itu adalah rasa. Menghubung rasa kepada rasanya Rasul di dalam sholat. Artinya sama dengan rasa diri kita kepada Allah di dalam sholat. Bagaimana caranya? Apakah kita ingat Masjidil Haram, makam Ibrahim, Ka'bah? Tidaklah, saudara. Tidak begitu. Tapi untuk permula, oke, silahkan saja. Biar kita mudah memahami. Maka alam yang ada di luar diri kita itu diberikan bagi mereka yang matanya baru terbuka. Matanya baru melek. Kitab Quran itu baru keterangan, benar yang diterangkan tidak ada di situ. Ada di mana? Ada di Mekah sana. Masjidil Haram, makam Ibrahim, Ka'bah. Apakah itu bendanya? Tidak juga. Yang ada di luar diri kita, pada hakikatnya dia menjelaskan apa yang ada dalam diri kita. Kan jelas kalimat itu. Wa aqimis sholah li zikri. Kamu dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Tapi Rasul yang menyampaikan kata itu. Tidak mungkin Allah. Nah, bagaimana cara kita mengingat? Fazkurun ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kau ingatlah nikmat yang ianya ada atas kamu. Kan itu yang saya sampaikan kemarin. Nikmat yang ada di atas kita itulah Rasul. Tentu kita cari pula nikmat yang ada pada kita itulah diri kita. Dihubungkanlah nikmat itu dengan nikmatnya yang ada pada Rasul. Kalau sudah bertemu, maka bertemulah kita dengan Allah. Itu kejadian dalam rasa, saudaraku. Bukan dalam cerita, dalam rasa. Kok Anda katakan comot-comot? Makanya beragama itu harus berpikir. Berpikir itu dengan akal. Jangan ikut-ikutan. Biasa itu. Berbeda dengan guru biasa. Imam Malik itu. Ya, Imam Malik. Itu gurunya Imam Syafi'i. Itu tokoh-tokoh baik loh. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan imam-imam yang lain itu terkenal kesohor, kesolehan mereka, kedekatan mereka dengan Nabi Muhammad, kesohor dia. Itu pun mereka berbeda, ya berbeda. Jadi Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, dalam pelajaran itu ada perbedaan, maka dia gurunya lain, dianya lain. Maka pengikut Imam Malik disebut mazhab Maliki, pengikut Imam Syafi'i disebut mazhab Syafi'i, dan seterusnya. Biasa itu. Mereka tidak bermusuhan, tidak saling jelek-menjelekkan. Ini tokoh-tokoh profesional dunia loh, tahu kita cerita itu. Kita aja yang merasa paling benar, paling sempurna, paling sah.
Karena dapat dari seorang yang dipilih dan tunjuk oleh Allah dan Rasul. Padahal Allah dan Rasul kebiasaan menunjuk orang itu bukan satu, tapi banyak. Banyak. Itu saudaraku. Karena kebenaran Allah itu, ilmu Allah itu, pengetahuan Allah itu bukan sedikit, merimpah, berluah, banyak. Tidak akan tertampung oleh satu orang manusia. Tidak. Lagi Rasul dan Nabi yang sudah mutlak disebut Nabi dan Rasul saja, dari Adam sampai Isa hingga Muhammad, menunjukkan jumlah itu. Betapa mereka belum mampu menampung semuanya. Ya, belum mampu menampung semuanya. Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jumlah Nabi dan Rasul itu adalah 124.313 orang. Nah, kenapa tidak satu orang aja? Dipanjangkan umurnya misalnya. Ya tidak begitu juga. Bahkan satu kurun aja ada 4. Zaman Nabi Ibrahim ada 2. Ya, Ibrahim, Ismail. Muncul Ishak. Ya, muncul Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib. Itu jarak-jarak mereka itu tidak jauh-jauh berbeda loh. Di satu negeri. Jadi ya gimana ya? Mari kita turun gunung saudaraku. Biar kita bisa melihat negeri-negeri yang banyak. Masyarakat-masyarakat yang banyak. Adat istiadat yang banyak. Cara hidup yang banyak. Bahwa kebenaran Allah itu tidak hanya satu. Ya. Tidak hanya satu. Tapi banyak tempat penampungan-penampungannya. Kalau Allahnya sejatinya cuma satu, betul. Esa, betul. Tapi tempat penampungan, tempat ruahnya itu banyak. Makanya kita tuh jumud. Kita ada di satu organisasi, dipimpin oleh seorang guru. Maka kita anggaplah kita ini yang paling benar, yang paling pas, paling sah. Orang lain tidak. Anda paham tak? Setiap hamba Allah yang bernama manusia, dia itu diberi hak oleh Allah beragama menurut akal fikirnya masing-masing. Walaupun mereka tidak bertemu Nabi dan Rasul Allah. Itu harus Anda pahami. Makanya kita pergi ke negeri ini, kita dapat ada orang baik, orang benar, orang jujur, orang ikhlas. Syariatnya berbeda dengan kita. Bertemu lagi dengan orang yang ini, orang baik, jujur, dan ikhlas. Syariatnya berbeda dengan kita. Apa karena syariat berbeda kita anggap mereka itu tidak jujur, tidak lurus, tidak akan selamat? Nanti dulu. Karena Allah yang kita yakini, Rasul yang kita yakini, sebatas persepsi, saudaraku. Sebatas zon, sebatas persangkaan. Belum kita melihat Allah dalam artian apa yang kita katakan dengan kata sebenarnya. Belum kita melihat Rasul dengan pengertian apa yang kita katakan. Belum. Bahkan melihat diri kita pun belum. Adalah Rasul dan Allah. Belum. Tapi kita bersangka-sangka, berzon, bersepsi. Ya. Kalau sudah mutlak kita melihat Allah, melihat Rasul, melihat diri kita sendiri, wah, tidak di sini lagi tempat kita, saudaraku. Tidak di sini lagi. Tapi meskipun itu persepsi, zon, persangka, Allah nilai itu positif. Udah oke. Asalkan kamu yakin, kata Allah. Ana inda zoni abdi bi in zona khairu fa khairu, in zona syarru fa syarru. Aku hanya mengikuti persangkaan hambaku. Kalau dia bersangka baik, ya aku berikan baik. Kalau dia bersangka buruk, aku berikan buruk. Tergantung persangkaannya itu. Jadi orang-orang yang baik di negeri-negeri tertentu. Di negeri ini ada orang yang baik, jujur, ikhlas. Di sini ada juga. Sementara syariatnya berbeda dengan kita. Sayang,
Mereka itu orang baik, orang benar, orang jujur, tapi dia tidak melakukan syariat seperti kita. Kita kira itu sudah benar, persepsi itu. Ya tidaklah. Semestinya dia bersyahadat, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, seperti apa yang kita lakukan, semestinya. Tetapi dalam pencapaian antara kita dengan mereka, belum tentu kita sampai. Jangan-jangan mereka sudah sampai ketimbang kita. Buktinya, mereka baik, mereka benar, mereka jujur, mereka ikhlas. Mereka bahagia dalam hidupnya. Itulah pencapaian. Itulah Islam, itulah selamat. Sementara syariatnya beda dengan kita. Apa bedanya? Kita sudah bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji, lah mengaji pula. Di kita ada iri dengki, ada benci, ada tidak suka sama orang. Di kita masih mengumpulkan sampah-sampah pemikiran, bahkan menyimpan bangkai dalam hati kita sehingga membusuk bertahun-tahun. Sementara kita mengaku beragama, Islam lagi, mengaji lagi. Tidak begitu, saudaraku. Agama itu bukan cerita, agama itu bukan gerak, tapi agama itu adalah rasa yang menunjukkan kepada orang banyak, kepada keluarga, kepada diri kita bahwa suaranya bagus, katanya bagus, perbuatannya bagus, memberikan manfaat kepada orang banyak. Itulah orang yang bermanfaat, kata Rasulullah. Kan begitu. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Ini kita dengan orang lain belum bermanfaat, dengan diri kita sendiri juga belum bermanfaat. Kita selalu resah, gelisah melihat pemahaman orang. Gelisah dan gelisah melihat orang lain ikut kajian orang. Keluar pula kata-kata yang basa-basa seperti itu. Ya silakan saja Anda mengarahkan mereka ini kepada yang lain. Atau kepada beliau yang kita anggap sebagai guru. Silakan saja. Benar Anda itu. Tapi jangan menyalahkan orang lain. Hanya karena ada perbedaan cara berpikir, cara berperasaan, cara bersikap dan bertanda perbuatan. Jangan pula lah. Gitu. Seyogianya kita nih kalau memang benar, memang baik, memang jujur, ya kita sharing-sharing sajalah. Ya, agama ini bukan untuk dicerita-ceritakan, bukan omon-omon kata para Prabowo. Ya, Pak Prabowo ngomong bukan omon-omon, bukan kata-kata. Tidak usah dipertanyakan siapa itu mengizinkan dia berdakwah. Siapa? Ada baca kitab Quran itu. Udu'u ila sabili rabbik. Ajaklah mereka itu kepada jalannya Tuhan engkau. Kan itu yang dikerjakan oleh Abu Fikri. Ngajak orang kembali kepada Tuhan. Ya, itu tugas. Ada SK-nya, ada perintahnya itu. Itu pun juga belum tentu kita selamat. Yang tukang ngajak ini belum tentu selamat, apalagi tidak ngajak sama sekali. Gitu. Nah, syukur-syukur. Tukang ngajak yang diajak sama-sama selamat. Dan keselamatan itu akan kita lihat hari ini, saudaraku. Bukan nanti, hari ini. Selamat orang dari suara kita. Selamat orang dari kata-kata kita. Selamat orang dari perbuatan kita. Tidak mengganggu orang. Tidak mengusik orang. Begitu, saudaraku. Kalau pengen cerita Islam. Oleh karena itu, ya marilah kita belajar dan belajar. Belajar kepada Allah, belajar kepada Rasul. Yang pengetahuannya tidak ada di kelompok kita saja. Ya, tidak hanya ada di organisasi kita saja. Banyak, saudaraku. Ada di langit, ada di bumi. Ada di tumbuhan, ada di hewan, ada di alam semesta. Apalagi pada manusia. Banyak. Makanya saya sering menonton video Buya Syakur. Saya tonton. Ya. Saiful Karim saya tonton. Abu Marlo saya tonton. Cak Nun saya tonton. Mbah Tejo saya tonton. Saya tonton semuanya. Saya pelajari semuanya.
Di antaranya ada yang cocok, di antaranya ada yang tidak cocok. Biasa saja itu. Ambil yang cocok, yang tidak cocok yang dipakai. Kan begitu cara kita berpikir. Begitu juga buku-buku. Buku-buku itu kan hasil pemikiran seseorang. Semakin banyak hasil pemikiran orang kita baca, semakin banyak pengalaman kita. Tanpa harus bekerja, saudaraku. Ini kita membaca buku aja tidak mau. Nonton video orang selain dari pengajian kita tidak mau. Apa maksudnya? Kalau bukan kita mengartikan orang lain itu tidak seperti kita benarnya. Maaf, bukan mengatakan orang tidak benar ya. Tidak seperti kita benarnya. Kalau saya enggak, saya tonton, saya pelajari, saya baca, saya lihat. Saya pikirkan. Itu. Kita enggak boleh munafik, saudaraku. Di Indonesia ini kalau ada orang meninggal dunia, tubuhnya kan dimandikan. Dikafani, solatkan, dikubur di dalam tanah. Itu ilmu dari mana? Siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan adalah Allah dan Rasul. Melalui siapa? Melalui hewan. Namanya burung gagak. Kisah itu ada pada kisah Qabil dan Habil. Qabil, putra Adam, membunuh adiknya Habil. Kemudian adiknya meninggal. Tubuhnya digotong kemana-mana. 3 hari 3 malam. Tidak membusuk tubuhnya karena dia orang baik. Bingung Qabil. Bagaimana? Akhirnya capek juga 3 hari 3 malam menggendong jenazah adik ini. Dia sayang kepada adiknya. Dia timbul penyesalannya. Maka dia gendong kemana dia pergi. Akhirnya dia lihat burung berantem. Tak. Yang satu mati. Yang satu hidup. Yang satu itu menggali tanah. Menguburkan kawannya. Ditutupnya. Sejak itu Qabil pun meniru perbuatan itu. Hingga kita pun meniru perbuatan itu. Masa sama hewan aja kita mau belajar, ajaran hewan pun kita amalkan, kok ajaran manusia kita tolak? Pemahaman manusia lain kita tolak. Nah, itu cara pandang sebenarnya, saudaraku. Pola pikir sebenarnya itu. Maka saya rasa, ya turun gunung lah. Turun gunung. Jangan di atas gunung saja. Di bawah gunung itu, di daerah gunung itu banyak desa, bukit. Banyak desa, kota. Banyak. Ada lembah, ada sungai, ada danau, ada laut. Banyak. Di situ ada adat, ada cara, ada etika, ada akhlak. Banyak. Bacalah. Jangan cuma membaca pelajaran kita saja. Mendengar ceramah guru kita saja. Teman-teman kita saja yang satu aliran saja. Sekali-sekali keluar dong. Baca pelajaran guru orang lain. Baca buku-buku orang lain itu. Ya Rasulullah juga begitu. Rasulullah memerintah kepada sahabat-sahabat Nabi supaya mereka itu mempelajari situasi negeri orang lain. Adat istiadat orang lain, cara orang lain. Kalau perlu apa yang diberikan oleh mereka itu tangkap. Pelajari. Itulah awalnya berkembang dunia itu, saudaraku. Ya. Jadi sebelum Islam ini datang, dunia ini gelap. Akhlak, adab, etika itu tidak ada, gelap. Teknologi tidak ada, gelap. Nah, setelah Rasulullah turun, Quran turun, hadis turun, para ulama pun turun, maka berkembanglah kitab Quran dan hadis itu menjadi kitab-kitab teknologi. Teknologi pesawat, teknologi perkebunan, teknologi kelautan, teknologi apa saja. Itu efek daripada akal fikir yang berkembang, saudaraku. Itu. Makanya kenapa teknologi dikuasai oleh orang-orang yang beragama yang bukan Islam. Ini boleh jadi efek daripada kesalahan kita juga. Anak-anak kita giring sekolah agama saja. Menghafal Quran hadis saja. Tidak kita masukkan dia kepada sekolah teknologi. Matematik, fisika, biologi, kimia. Tidak kita perintahkan mereka masuk ke sana. Akhirnya apa yang terjadi? Teknologi dunia itu dikuasai orang non-Islam. Dikuasai oleh orang agamanya, bukan agama kita, saudaraku. Karena pola pikir kita juga.
Padahal itu tidak ada salahnya. Di zaman Nabi Sulaiman kan sudah dijelaskan tuh teknologi. Boro-boro teknologi listrik, ya, boro-boro teknologi listrik. Piring terbang di zaman Nabi Sulaiman itu sudah ada. Coba lihat itu. Nabi Sulaiman memerintahkan kepada para jin membuat piring-piring sebesar kolam. Bayangkan sebesar kolam, piring apa? Piring apa sebesar kolam? Anda lihat pada surah As-Saba itu. Berkatalah Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman itu punya sejadah terbang. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan sejadah bukan piring terbang? Di zaman Rasulullah hidup, cerita di Baghdad itu, cerita 1001 malam itu sudah ada orang terbang dengan sejadah. Tapi logika kita, seketika kita pernah naik pesawat, wah, tidak mungkin Nabi Sulaiman itu terbang pakai sejadah. Bukan Rasul itu salah, bukan Nabi itu salah. Dia mengucapkan itu disesuaikan dengan pola pikir masyarakat waktu itu. Nah, akhirnya bertemulah bahwa Nabi Sulaiman itu juga membuat piring-piring sebesar kolam. Maksudnya piring-piring terbang, saudaraku. Itu sampai ke sana kajian agama ini. Bahkan seketika Ratu Bilqis masuk istananya itu ngangkat kain, ngangkat rok, takut basah. Lantai itu seperti air, ada ikannya itu. Bagaimana membuat itu? Kan? Bahkan teknologi transformasi. Kan kita lihat itu, terkenal cerita itu. Hei para teknokratku dari bangsa jin dan manusia. Siapa sih di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis hari ini di hadapan saya? Saya, ya Rasulullah. Saya, ya Baginda Sulaiman. Itu teknokrat jin loh. Teknokrat jin yang sudah pernah hidup di zaman sebelum Nabi Adam. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, seberapa lama temponya? Anda duduk, berdiri, kemudian duduk lagi, datang. Saya duduk, berdiri, kemudian duduk lagi, datang. Ya Baginda. Pertanyaan saya, siapa yang lebih cepat lagi? Maka berkatalah orang yang diberikan ilmu pada kitab. Nah, itu dia. Orang yang diberi ilmu pada kitab-kitab yang mana? Kitab Taurat kah? Zabur kah? Karena Nabi Daud bapak Nabi Sulaiman. Kalau Injil belum kan? Bukan. Kitab itu adalah yang menyimpan rahasia awal dan akhir, zahir dan batin. Itu adalah Allah dianya. Yang nyata ia pada Rasul, dia ajarkan pada Sulaiman. Sulaiman mengajarkan kepada mereka. Mereka itulah yang menghasilkan teknologi tadi. Ilmunya dari Sulaiman itu sendiri, saudaraku. Makanya Allah tangkis seketika mereka berbuat sihir. Allah tangkis, oh kalau Sulaiman tidak pernah ngajarin sihir, kata dia. Kenapa? Karena Sulaiman itu guru. Tidak pernah Sulaiman mengajarkan sihir. Itu kalian aja yang akal-akalan, kata Allah. Kan begitu bahasanya. Nah, beliau ini bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis tadi. Anda pejamkan mata, wahai Baginda, buka sampai. Itu teknologinya itu. Sudah seperti itu teknologi zaman Nabi Sulaiman. Efek dari pengembangan kitab Taurat dan Zabur yang mereka gunakan akal fikir mereka untuk mengembangkannya. Makanya saya katakan, kajian kita inilah kajian ke dalam itu sudah benar. Sudah benar. Untuk sementara. Ya. Nah, di atas itu mulai dia keluar. Kajian kita itu adalah untuk sosial dan masyarakat. Sudah bisa keluar lagi untuk ekonomi, sosial dan budaya. Keluar lagi untuk politik. Keluar lagi untuk kesejahteraan rakyat seluruhnya. Sehingga rahmat alam itu benar-benar terkibar, berkembang. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad yang kita agung-agungkan, itu yang diajarkan. Lalu kenapa yang sekarang tidak mengajarkan itu? Bukan tidak mengajarkan, belum sampai. Karena pola pikir kita belum sampai ke sana untuk menjangkaunya.
Karena kita kira bahwa agama ini hanya membahas masalah Quran dan hadis, Quran dan sunnah, serta kertas 6 lembar itu. Yang isinya adalah rukun 913. Sifat 20 halal muslim. Sifatnya adalah untuk menggodok jiwa agar bisa jahit baik, agar bisa bersih sebagaimana ruh dijadikan oleh Allah Rasul. Baru sebatas itu. Tapi kalau jiwa sudah bersih, roh sudah bersih, mau apa? Ya berkaryalah. Bersuaralah, berkatalah, berbuatlah untuk kita, keluarga dan orang lain. Bukan bercokol dalam kampung, bercokol di atas gunung, turun bukit, turun lembah. Lihat orang banyak. Beradaptasilah kita dengan orang-orang tadi. Ini kita tidak mau beradaptasi. Di rumah kita, di sebelah rumah kita ada masjid, jarang ke masjid. Di sekitar masyarakat kita ada acara-acara, jarang kita datang. Kenapa? Meremehkan orang. Wah, enggak tahu hakikat dia itu. Enggak ngerti Tuhan dia itu. Jangankan Tuhan, dirinya aja enggak tahu dia. Mulai kita macam-macam. Itu. Ini yang saya katakan, ini apa yang saya ketahui loh. Bukan saya buat-buat. Itu yang saya hadapi. Gitu. Nah, jadi sudahlah saudaraku. Kita rukun-rukun saja. Kita damai-damai saja. Kita tidak usah mengangkat diri dan menjatuhkan orang lain. Apalagi menyalah-nyalahkan. Tidak perlu. Kalau saya terus terang saja, Anda itu tidak salah. Ya, Anda itu tidak salah. Cocok dan benar. Cuma saya meluruskan saja bahwa kebenaran Anda itu baru sebatas hal-hal tertentu. Saya sarankan, tingkatkan lagi lah kebenaran itu. Dengan cara turun gunung, turun lembah, lihat negeri, lihat daerah, lihat negara. Di situ banyak masyarakat. Agamanya yang beda, adatnya berbeda, istiadatnya berbeda, suara bahasanya berbeda, teknologinya pun berbeda. Aturan hidupnya pun berbeda. Jangan Anda katakan mereka tidak kenal Allah dan tidak kenal Tuhan. Tahu dia itu. Tapi menurut versi mereka masing-masing. Ukurannya, lihat suaranya baik enggak? Katanya bagus enggak? Perbuatannya benar enggak? Arah cita-citanya mulia enggak? Kalau dia mulia, jangan disalahkan dulu. Jangan jelekkan dulu. Jangan dikatakan dia itu kafir dulu. Karena tujuan hidup kita beragama adalah itu, saudaraku. Ya, daripada kita beragama, kita mengaji, suara kita jelek, kata kita tidak benar, perbuatan kita pun tidak mulia, tujuan kita apa? Apa tujuan kita? Enggak jelas. Semestinya harus jelas. Yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Caranya, ajaklah diri kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, masyarakat kita untuk sama-sama mencari kebenaran. Supaya bisa rukun-rukun damailah. Baik-baik sajalah, jangan ribut, jangan bertengkar, jangan iri dengki, jangan hasut fitnah. Oke? Itu sajalah dulu. Ya, ini apa ya? Saya juga tidak resmi menyampaikan cerita ini. Cuma saya lihat tadi apa komen-komen. Aduh, saya pikir kenapa orang yang merasa dirinya mengaji, ya, kok bisa begini cara dia berkata? Bukan saya tersinggung, saya dikatakan comot-comot, enggak. Bahasa Anda itu menunjukkan kelas Anda. Iya. Zaman dulu kalau orang merebus ikan, ya, dapat ikan direbus dengan air. Zaman dulu seperti itu. Ya. Setelah mereka kenal garam, dia tambah garam. Kenal bawang putih, bawang merah, dia tambah bawang merah, bawang putih. Kenal cabai, dia kasih cabai. Kenal kelapa, dia kasih santan. Kenal bumbu-bumbu, rempah-rempah, dia berikan bumbu rempah. Maka jadilah gula yang enak hari ini, saudaraku. Tadinya enggak begitu. Tadinya ikan direbus dengan air. Itu pun merebusnya dengan api yang susah dicari. Digosok dulu kayu itu sampai berapi baru direbus. Begitu kehidupan itu berkembang dia itu. Begitu juga agama ini akan berkembang terus. Kaji ini akan berkembang terus. Jangan lagi Anda katakan comot-comot. Comot-comot yang Anda maksudkan itulah tambahan-tambahan daripada pengalaman-pengalaman yang ada di luar. Hasil perjalanan, hasil pencapaian. Semestinya Anda juga bisa seperti itu. Tidak itu saja. Tidak itu juga. Bosan, saudaraku. Bosan. Apalagi kita tidak bisa mengembangkan itu menjurus kepada amalan.
Kan gitu. Saya membuat video yang kemarin tuh kesaksian dan cara pengamalannya. Kesaksian dengan pendengaran begini loh pengamalannya. Kesaksian dan pandangan begini loh cara pengamalannya. Persaksian dengan rasa begini loh pengamalannya. Anda jangan begini loh, kita harus begini loh. Supaya kita selamat, orang lain juga selamat, menuju Allah dan Rasul. Kan itu yang saya sampaikan. Ya, itu yang saya sampaikan. Sampai-sampai saya katakan, seketika kita dihina orang, kita tersinggung, berarti kita masih ingin mencicipi keagungan Tuhan. Ingin mencicipi kemuliaan Tuhan. Kan begitu saya katakan. Jadi orang-orang yang sudah mengaji lebih dalam, lebih jauh ini, dia tidak butuh pujian. Dia tidak akan takut dihina dan dinistakan. Dan dia tidak akan sombong. Dia tidak akan mengklaim haknya Allah, hak Tuhan yang ada pada dirinya. Tidak. Karena dia mengerti. Pak Abu Fikri, bukankah Anda menyampaikan ini karena Anda tersinggung? Tidak, bukan. Karena keprihatinan. Ya, keprihatinan saya kepada saudara saya. Biar mereka itu berpikir luas. Berpikir lebih jauh. Berkembang. Jangan itu-itu saja. Karena Al-Quran dan hadis itu tidak ada orang yang tidak mengakui Quran dan hadis, Quran dan sunnah itu. Itu pun berkembang. Dikembangkan. Sehingga menjadi berbagai macam pengetahuan-pengetahuan. Lalu kenapa kaji kita ini tidak bisa berkembang? Tidak boleh dikembangkan. Waduh, bagaimana bisa mengamalkan? Iman itu cermin bagi Allah, wajib pada kita cahaya. Ya. Kan begitu. Iman itu cermin bagi Allah, wajib pada cahaya pada kita. Mana itu cahaya? Cahaya itulah yang menerangi kita. Karena itu kita itu sudah terang. Tidak buta telinga, tidak buta mata, tidak buta hidung, tidak buta suara, tidak buta rasa. Semuanya kelihatan. Itu baru cahaya. Kalau kita itu iman cermin bagi Allah, wajib pada cahaya pada kita, artinya kita itu sudah terang, sudah cahaya. Semestinya kita banyak melihat sesuatu dong. Mendengar sesuatu dong. Merasakan sesuatu dong. Memikirkan sesuatu dong. Karena itu cahaya. Kelihatan semuanya. Jadi jangan sampailah kita menyalahkan orang lain yang cahayanya sudah jauh. Ya, akhirnya dia banyak melihat, sementara kita belum, kita katakan itu salah. Kita katakan itu nambah-nambah. Ya bedalah. Kalau senter kita cuma 5 watt, senter kawan itu 10, senter orang lain itu 50 sampai 100. Jarak tembak senter atau baterainya itu jauh, ya lebih banyak yang dia lihat. Jangan begitu. Ya, nur itu adalah cahaya, cahaya itu adalah kita, saudaraku. Kita itu terang. Buktikan terangnya kita. Buktikan kita adalah cahaya. Apa saja yang sudah kita lihat dengan cahaya itu. Jujur saya katakan, tanpa cahaya kita buta, itu benar. Tanpa cahaya kita tidak bisa melihat, itu benar. Tapi apa saja sudah kita lihat dengan cahaya itu. Kok kita bisa menyalahkan orang lain yang sudah melihat sesuatu sementara kita belum? Itu. Jadi pemahaman iman itu cermin bagi Allah. Wajib pada Muhammad, cahaya pada kita. Cahaya itulah yang menyinari, yang menerangi alam semesta. Sehingga kita punya paham di situ, saudaraku. Paham apa? Paham hidup di dunia, paham hidup nanti setelah hidup di dunia. Menuju Allah Rasul. Ya kalau kita cuma hanya melihat itu saja, cerita itu saja, tidak ada yang lain, berarti kita hanya bisa melihat itu saja. Berarti cahaya kita sebatas itu loh. Berarti tidak berkembang cahaya itu. Ya buktinya itu saja. Tidak boleh kita berbicara yang lain. Kalau ada yang lain, oh itu bukan kita itu. Nah gimana Anda ini? Ya, makanya saya katakan senter tadi. Senter itu kan baterai gitu. Terus hidup. Kalau dia 5 watt, 10 watt, 15 watt, 100 watt, 1000 watt, itu jarak jangkau cahayanya berbeda-beda. Yang dia lihat pun dengan cahaya itu pun berbeda-beda. Jangan pula kita menyalahkan orang karena banyak cerita yang dia ceritakan, tapi tidak pernah kita dengar, kita katakan itu salah. Ya, baterai kita itu kecil, jangkauannya pun lemah, tidak jauh. Makanya turun gunung. Belajar lagi lah.
Ya, belajar lagi. Ya, bukan Anda saja, saya juga belajar. Saya tidak akan berhenti belajar, saudaraku. Ya, tidak berhenti belajar. Nanti kalau kita ketemu, kita diskusi. Diskusi kita, tidak apa-apa. Tapi dengan catatan mencari kebenaran, jangan mencari menang. Kalau mencari menang, silakan Anda menang. Saya kalah, tidak apa-apa. Gitu loh. Kan saya bilang, Abu Fikri itu hina, benar. Jelek, benar. Bodoh, benar. Rendah, benar. Benar semua itu. Abu Fikri itu menunjukkan pada diri saya sendiri. Sebenarnya diri itu juga tidak ada. Yang adanya Allah, Allah, Allah. Nanti sesaat lagi Anda bilang. Kalau saya sudah buktikan kan, suara, kata, perbuatan tidak ada kecuali ada tubuhnya. Tubuh bukan kita buat. Sejak kapan kita berani mengatakan ini tubuh kita? Tidak berani. Yang mendengar, melihat, merasa, mencium, macam-macam itu, kita kira kita. Ternyata ruh Allah. Ya. As-Sajdah ayat 9 itu. Summa sawahu wa nafakha mirruhihi. Ruhnya dia, ruhnya Allah. Yang mendengar telinga ruh Allah, melihat ruh Allah. Ruh Allah semua loh. Tidak ada kita di situ. Hanya Allah saja mengatakan kita ini ada. Apa kata Allah? Ruhku itu adalah kamu. Kamu itu adalah aku. Biarkan Allah mengatakan kita adalah dia. Kita adalah ruhnya. Biarkan saja, tidak apa-apa. Walaupun kita tahu kita ini tidak ada. Tidak apa-apa. Makanya Allah dan Rasul menjelaskan pada batang tubuh yang satu itu ada 3 hak. Hak ketuhanan yang pertama, hak hamba yang kedua, hak hewan, jin, iblis, setan. Mana itu hak ketuhanan? Hak yang berkaitan dengan 99 nama beliau. Satu di antaranya Ar-Razzaq. Kita berikan pelindungan, ya. Kita berikan kasih sayang, itu Rahman Rahim namanya. Kepada siapa? Pada anak istri. Kita buatkan rumah, ya. Kita kasih kendaraan, baju, pakaian, makan, minum, itu Ar-Razzaq namanya. Kita sekolahkan, kita didik sampai dia profesor dan jadi orang hebat, itu namanya Al-Alim. Itu semua adalah haknya Allah. Jadi ketika kita membuatkan mereka rumah, memberikan mereka kendaraan, pakaian, makan, minum, menyekolahkan dia, mereka mengecewakan kita, tidak berjasa, tidak perlu marah, tidak perlu kecewa, tidak perlu menyesal. Kenapa? Karena itu adalah Allah yang membuat itu kepada mereka, bukan kita. Jangan pula, kamu itu menentang saya loh. Melawan saya loh. Saya loh yang membuatkan rumah, memberikan kendaraan, memberikan makan minum, menyekolahkan kamu. Itu sudah keliru, saudaraku. Tidak ada kita, tetapi Allah. Allah yang melakukan itu melalui diri kita. Itu baru benar. Jadi kita tidak bisa mengklaim. Kita sadar diri. Semua kebaikan, kebenaran kita buat kepada orang lain, itu adalah Allah yang melakukan melalui diri kita. Makanya hilang kesombongan, keangkuhan, tidak ada penyesalan, tidak ada apa-apanya kita ini. Nah, seketika kita menyentuh hak ketuhanan, kita klaim dia, makanya kita jatuh kepada koridor yang ketiga. Hewan, jin, iblis, setan. Jadi kalau ada orang bersifat benci, iri, dengki, hasut, fitnah, itu sudah merupakan tanda dia menyentuh hak koridornya Allah atau Tuhan. Semestinya kita ini hanya hamba saja. Bangun tidur, mandi, buang air besar, buang air kecil, makan, minum, berbaju, berpakaian, bekerja, mengucapkan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Yang hamba-hamba bela yang kita urus, saudaraku. Jangan menyentuh hak ketuhanan. Makanya saya katakan Anda menghina saya, menjelekkan saya, mengatakan Ustadz abal-abal, jadi-jadian, entah apa, terserah. Tidak akan tersinggung. Memang saya itu hina, memang saya rendah, bahkan saya tidak ada loh. Ngapain saya tersinggung? Seketika saya tersinggung berarti saya pengen mencicipi hak keagungan Tuhan. Hak kehebatan Tuhan, hak kebesaran Tuhan. Kena penalti saya. Nah, pelajaran seperti ini apalagi yang kurangnya? Bisa menjadikan kita tidak sombong, tidak angkuh, tidak marah dicaci orang. Susah saudara mencari kajian seperti ini dan mengamalkannya lebih susah lagi. Gitu. Ya itu sajalah cerita kita, dosa panjang-panjang. Jadi saya minta maaf kepada saudaraku yang
saya katakan, yang dia saya ceritakan tapi tidak saya sebut namanya, ya, minta maaf saya. Niat saya bukan menggurui Anda, tidak. Ya, karena Anda adalah saudara saya sarankan untuk turun gunung, untuk turun lembah, memperhatikan negeri demi negeri, kampung demi kampung, orang demi orang. Lihat pengetahuan mereka, lihat pemahaman mereka. Karena ilmu Allah itu tidak satu, tapi banyak, berlimpah ruah. Tidak akan bisa ditampung oleh satu orang, oleh sekelompok orang, organisasi, tidak bisa. Dia akan banyak ditampung oleh orang lain. Maka rajin-rajinlah belajar, rajin-rajin mendengar cerita orang, kisah orang. Mudah-mudahan kita dapat petunjuk daripada orang-orang itu. Sebenarnya bukan orang itu, dari Allah, tapi melalui orang itu, saudaraku. Oke, demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi